فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masing-masing perhatian bukunya. Baik, kita di muka surat 104, masuk ke 104 dari pembahasan fikih jilid berapa ini? Jilid 4 ya. Insya Allah sebentar lagi akan masuk jilid 5. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, sholatud duha. Sholat duha. Baik. Fadlu sholatid duha. Untuk sholat duha sendiri dikatakan duha karena dia dikerjakan di waktu yang terang. Duha artinya terang. Terang cahaya matahari tentunya maksudnya ya. Baik. Keutamaan sholat duha dalilnya banyak sekali. Kita ambil di antaranya yang disebutkan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya, ausa berwasiat, khalil kekasih, dengan 3 perkara, yaitu siyami salasati ayyam, berpuasa 3 hari min kulli syahr, di setiap bulan. Mungkin terus secara berturutan 1, 2, 3, atau mungkin yang terbaik adalah 13, 14, 15. Boleh juga diniatkan diniatkan yaitu puasa Isnin dan Kamis. Baik. Barang siapa puasa Isnin dan Kamis malah mendapatkan banyak itu. Tapi paling tidak setiap bulan diusahakan 3 bagi yang sehat dan mampu. Kemudian wa raka'atai duha, 2 rakaat duha, ini minimalnya. Salat sunnah 2 rakaat duha. Kemudian wa an utira qabla an anam, saya berwitir sebelum saya tidur. Perlu pen atau perlu apa? Baik. Assalamualaikum wabarakatuh. Yaitu sebagai bentuk kehati-hatian, walaupun tentunya sholat terbaik adalah fi jaufil lail, di tengah malam, yaitu terutama setelah selesai tidur, di sepertiga malam terakhir, tatkala Allah Ta'ala turun ke langit dunia, itu yang terbaik. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak mengapa dilakukan sebelum tidur daripada tidak sama sekali. Sebelum tidur, ini wasiat Nabi dan ini menunjukkan keutamaan sholat duha, sampai-sampai Nabi berwasiat tentang itu. Untuk yang duha, untuk yang witir ya wasiat Nabi juga. Hadis muttafaqun alaih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda. Abi Darda kah ya? Bukan, Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Dan hatinya sahih, tidak ada illah sama sekali, dalam kitab-kitab ilal juga tidak disebutkan. Jadi telah sahih dari Abi Hurairah dan Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan anak tak lupa. Al-muhim di riwayat Muslim, mungkin Ubay, mungkin Abi Darda. Kalau tak salah sih Ubay bin Ka'ab ya. Nanti tinggal anak periksa lagi insyaallah. Baik. Keutamaan yang lain nanti akan kita lewati sepanjang perjalanan membaca muka surat ini. Ada isyarat-isyarat kepada keutamaan. Kemudian waktu sholatid duha. Waktu sholat duha, qal yabda'u min tulu'is syams, dimulai sejak dari terbitnya matahari, wartifaiha, dan meningginya dia qidar rumah, yaitu seperti tingginya tombak. Mungkin tombak orang dewasa biasanya 2 meter kurang lebih panjang sedikit dari badan, atau kadang ya ada yang setinggi badan misalkan. Nah, kira-kira matahari sudah naik setinggi itu, jangan ketika dia betul-betul sedang terbit, karena ini terlarang nantinya. Tetapi diusahakan matahari sudah naik sedikit, misalkan 10 menit ke 15 menit sejak terakhirnya sholat subuh. Kenapa?
Kurang lebih waktunya itu. Diperkirakan kalau kita lihat matahari, yaitu sudah naik dari mata kita, sudah agak naik sedikit, atau sejajar dengan mata kita misalkan, tidak masalah. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, kira-kira ya 10 menit atau 15 menit sejak matahari terbit. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr bin Abasah As-Sulami. Nabi menyuruh untuk sholat di waktu itu karena sholatnya itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat duha, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Semakin banyak saksi yang baik untuk kita di hari kiamat, semakin besar dukungan untuk kita. Boleh jadi pahala juga akan dilipatkan karena saksinya makin banyak. Ya, riwayat Imam Muslim. Ya, Amr bin Abasah As-Sulami. Hadis yang panjang. Ketika beliau mengatakan, aku memandang manusia itu ketika di masa jahiliyah mereka tak ada apa-apanya. Mereka tidak ada di atas ala syai', tidak di atas agama yang benar. Sampai kemudian saya mendengar ada seorang nabi telah datang, telah muncul, marhaban, telah muncul di Makkah, begini-begini disebutkan. Nah, kemudian dia tanya, man anta, ma anta, Anda siapa? Maka beliau mengatakan, anan nabi, aku adalah nabi. Dia tanya, waman nabi, nabi itu apa? Maka beliau mengatakan, arsalanillah, Allah mengutuskan saya. Kemudian saya tanya lagi, bima arsalak, dengan apa Allah mengutuskan Anda? Kemudian beliau mengatakan, yaitu bi'an ta'budullaha wahdahu la syarikalah, yaitu agar kalian menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, wa kasril ausan, dan menghancurkan berhala-berhala, wasilatir rahim, dan menjalin kekerabatan, menghubungi kekerabatan, dan seterusnya. Kemudian menanyakan masalah tata cara wudhu, kemudian tata cara sholat, dan seterusnya. Tapi sih untuk wudhu dan sholat adalah ketika perjumpaan berikutnya. Ini hadisnya panjang, hadis Amr bin Abasah itu. Di antaranya tentang keutamaan sholat duha, ya. Pertama di mana? Zaman Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Kalau yang masuk Islam pertama, yang betul adalah Khadijahnya. Karena sebelum Nabi cerita ke siapapun, jelas cerita ke Khadijah. Kemudian diberi selimut dan sebagainya. Kemudian menceritakan begini-begini. Lalu Khadijah memberikan kabar gembira. Sungguh saya berharap Anda menjadi nabinya umat ini. Sebelum Nabi cerita ke yang lain-lain. Kemudian ba'da rubu'i sa'ah, yaitu setelah 1/4 jam, yaitu 15 menit. Tak masalah, mau 10 menit atau 15 menit, tak masalah. Sejak matahari terbit. bagi yang mampu dan dimudahkan. Takriban, yaitu pendekatan, min tulu'iha, sejak dari terbitnya matahari, ila qubailiz zawal, sehingga sebelum matahari itu tergelincir ke barat. Hadisnya sama yang tadi juga, hadis Amr bin Abasah. Nabi menyuruh untuk terus sholat. Kemudian apa? Hatta idata wasatati asyamsu as-sama, sehingga apabila matahari telah di tengah-tengah langit, fa'aksir, yaitu hentikan sholat. Fa inna hina idzin tusajjaru jahannam, karena ketika itu neraka jahanam sedang dikobarkan. Nah, kita dilarang sholat pada waktu neraka jahanam sedang dikobarkan, ketika matahari tepat di tengah. Baik ya. Dinyalakan dengan berkobar besar. Baik, sehinggalah kemudian hatta idza zalati syams fasolli, apabila matahari sudah tergelincir ke barat, sholatlah, yaitu apa? Sholat duhur. Fa innaha masyhudah, karena sholat duhur itu disaksikan oleh para malaikat. Baik, kemudian afdalu awqati sholatid duha. Kalau yang tadi yaitu apa? Awal-awal, itu keutamaannya adalah bagi orang yang setelah sholat subuh, kemudian zikir-zikir dan sebagainya, sehinggalah waktu duha, sholat duha, maka keutamaannya adalah bagikan haji dan umroh yang sempurna bagi yang tidak keluar masjid. Baik.
Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, sekarang yang cuma waktu terbaiknya bila ya. Baik, afdalu awqati sholati duha. Waktu sholat duha yang paling utama. Qal idza madha rub'un nahar, jika telah berlalu 1/4 siang. Wartafa'atis syams, matahari naik ya. Waktu dari sholat zuhur dia sampai tunggu sampai matahari tengah itu, kalau itu kemudian masjid pahalanya tetap sama seperti yang tidak disebutkan. Karena akhirnya yang sesuai dengan adzan pahalanya sama dengan haji dan umrah apabila dia menunggu selesai sholat subuh itu, tidak keluar masjid. Baik. Cuma secara zatnya untuk sholat duha yang terbaik adalah yang berikut ini. Tapi yang tadi keutamanya besar dan itu pun susah untuk kita ya. Ada keperluan harus pulang lah atau apa. Tapi yang mampu baik. Baik, ya. Kalau niatnya menunggu sholat asar, itu bagaikan sholat terus menerus. Ma'ruf hadisnya itu. Wa inna ahdakum fi sholatin madamati sholatu hiya tahbisuh, wa fi riwayah man tadaras shalah, terus menerus dalam sholat selama sholat itu yang menahan dia atau selama dia menantikan sholat. Tidak bicara masalah haji dan umrah, tapi nilainya adalah dia terus menerus sholat. Yang penting dia tidak keluar masjid. Ya. Daripada Allah lebih tahu mana yang lebih bagus. Tapi semuanya bagus. Yang tak mampu ini, coba yang itu. Atau apa yang dimampui dilakukan. Yang penting tidak kosong. Jangan ditinggalkan sholat duha. Jangan ditinggalkan sholat malam. Baik. Walaupun sholat malam hanya 1 rakaat, jangan ditinggalkan. Baik, itu sudah kita lewati. Yang duha, 2 rakaat. Mungkin kita masuk masjid, sekalian tahiyatul masjid. Atau nanti sebelum bermain, masuk masjid, sholat duha dulu kah atau apa, atau ketika di rumah. Kita lihat sini, wastaddat hararatuha, dan panasnya itu semakin keras. Ini berdasarkan hadis siapa? Zaid bin Arqam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Zaid bin Arqam, riwayat Muslim. Baik, Rasulullah bersabda apa? Sholatul awwabin hina tarmidul fisal, yang dalam riwayat yang lain hina ramadatil fisal, salat orang yang awwab, yang sangat rajin berbakti, rajin kembali pada Allah. Ini adalah tatkala anak lembu atau anak onta mulai kepanasan. Kata Syekh Utsaimin kurang lebih jam 10 misalkan. Kalau di Saudi kurang lebih jam 10. Tak tahu sini mungkin jam 11 misalkan. Perkiraan itu waktu terbaik, dan itu yang pahalanya paling besar untuk masalah sholat duha. Tapi yang memilih pagi tak masalah, pagi pun pahalanya besar, asalkan dia tidak keluar masjid tadinya setelah sholat subuh itu, kecuali sekedar kencing untuk wudhu lagi kemudian. Ini hadis Zaid bin Arqam. Faman sholaha ba'da irtifa'i syams, barang siapa mengerjakan sholat duha setelah matahari naik, qadra rum, yaitu kadarnya adalah seperti tombak tadi, ashabas sunnah, dia akan sesuai dengan sunnah. Wa man akharaha ila istidadil har, barang siapa menunda, mengakhirkan hingga cuaca panas, yaitu jam 10 atau jam 11 tadi, fahuwa afdal, itu lebih utama. Ya, pahala bertingkat-tingkat, sesuai, semuanya bagus insyaallah, asal waktunya masih sesuai, waktunya masih ada. Kemudian ada 2 rakaat sholatid duha, bilangan 2 rakaat sholat duha. Sholatud duha aqalluha rakaatan, sholat duha minimalnya 2 rakaat, seperti hadis yang Abi Hurairah tadi ya, rakaatay duha tadi. Dan dalil yang lain adalah hadis Abi Dzar yang lebih mengagumkan lagi keutamaannya, yang Rasulullah bersabda apa itu? Yusbihu ala kulli ahadin, ala kulli sulama min ahadin minkum alaihi shadaqah. Setiap masuk di waktu pagi, setiap orang dari kalian, setiap sendinya wajib disedekahi. Sendi manusia ada berapa? Nabi mengatakan yaitu sitin wa salasimi'ah, 360 sendi.
Sendi-sendi badan kita semuanya 360. Nah, setiap sendi wajib disolati, wajib disedekahi untuk ditebus dari neraka. Kemudian Nabi menyebutkan apa itu? Kullu tasbihatin shadaqah, kullu takbiratin shadaqah, kullu tahlilatin shadaqah. Amr bin ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah, kalimat thayyibah juga sedekah. Kemudian Nabi mengatakan wa yujzi'u ala ahadin minkum rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu mencukupi salah seorang dari kalian itu semua dengan 2 rakaat duha yang dikerjakan. Jadi keutamaannya apa? Yaitu bagaikan sedekah atas nama 360 sendi badan kita. Berarti kalau kita 2 rakaat duha dijamin selamat dari neraka. Setiap pagi mau sholat duha, ya. Kalau sudah biasa sholat duha cuma terlepas karena sangat sibuk membantu keluarga atau apa, boleh dikodok. Kodok nanti lihat waktu, kira-kira waktu yang sesuai untuk mengkodok boleh. Sebelum sholat duhur kah, setelah sholat duhur dan sebagainya, tak masalah. Kalau sudah biasa. Kalau belum biasa tak boleh. Karena waktu duha tak boleh dirubah-rubah. Baik, ini tadi riwayat Muslim juga. Masalah 2 rakaat duha tadi. Hadis Abi Dzar, riwayat Muslim. Kemudian, wala hadda li aksariha. Tidak ada batasan untuk mayoritasnya. Yaitu paling banyak berapa? Tak masalah. Mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh, mau 8 atau lebih. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Yang diriwayatkan Muslim juga, ya banyak ya riwayat Muslim tentang sholat duha. Beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolid duha arba'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan beliau menambahi sesuai kehendak Allah. Jadi tergantung Allah menakdirkan berapa. Apakah cukup 4 atau 6 atau 8, terserah Allah. Menunjukkan sholat duha batasannya tidak ada. 2000 boleh bang? Boleh kalau mau, tapi patah kaki nanti. Wow, jangankan 2000, 12 saja berat sekali. Iya. 2 rakaat kalau tiap hari itu lebih baik daripada 2000 tapi seumur hidup sekali. 2 rakaat tapi tiap hari itu lebih baik. Tamarin, perlatihan. Berarti besok masih ada yang apa ini? Murajaah dan seterusnya. Akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam fi salat. Kekasih saya sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya dengan 3 perkara. Siyami salasati ayyam. Puasa 3 hari min kulli syahr, di setiap bulannya. Kemudian titik-titik apa? Rakaatai duha. Apa artinya rakaatai duha? Bukan begitu cara nerjemahkannya. Ya 2 rakaat duha, ada ya menunjukkan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, saya berwitir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Yang kedua, waktu sholatid duha yabda'u min. Waktu sholat duha mulai dari siapa solihin ya? Iya, terbitnya min tulu isyamsi wa masih belum selesai. Min tulu wartifaiha aywa qidarumah. Aywa, dan meninggi seukuran 1 tombak. Baik. Kemudian ba'da rubu'i sa'ah, yaitu setelah 1/4 jam. Min tulu'iha, sejak dia terbit. Ila Naufal. Sampai bila waktu sholat duha itu ila? Kubailiz. Apa? Zawal. Kubailiz zawal. Apa artinya? Apa arti kubailiz zawal? Kubail sama dengan qablu. Apa itu? Bukan selepas. Selepas nanti lepas. Qablu apa arti qablu? Min qablu. Ya, sebelum. Sebelum apa? Zawal. Apa arti zawal?
Apa arti zawal? Ahmad bantu, apa arti zawal? Iya, condongnya matahari, tergelincir. Zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, atau condong ke arah barat. Si asal dari zawal, zala yazilu itu hilang, tapi takkan tunggu matahari hilang. Ya maksudnya ya tergelincir ke arah barat, condong ke arah barat. Pertanyaannya, siapa ya? Firdaus saja. Kalau matahari condong ke arah barat, bayang-bayang kita ke arah mana? Kalau matahari ke arah barat, oh iya pantai timur. Ayo. Mungkin nggak bayang-bayang ikut ke barat, macam aneh, sangat aneh, pelik nanti. Kecuali kalau mungkin ada cermin kaki manakah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, sholat duha aqalluha. Sholat duha minimalnya berapa? Ya Ismail? Ya rakaatan, ya 2 rakaat. Wala hadda li aksariha. Oh sudah, tak ada titik banyak ya. Kenapa? Maksimalnya tak ada batasan. Nah, Nabi di sini disebutkan apa? Si penulisnya la hadda, tiada batasan li aksariha, untuk banyaknya. Makanya tadi beri contoh berapa? Sampai kalau mau saya 2000 terserah, tapi nanti patah kaki. Yaudah bang, 2000 kurang 2, samalah tuh, patah lagi nanti. Nanti teman ajak main bola tak sempat, teman ajak ini itu tak sempat. Sholat terus. Iya itu letih sangat. Kenapa? Iya waktu pun nanti tak cukup. Nanti Umi di rumah tunggu-tunggu. Ini mana ini nak disuruh beli sambal belacan tak sampai-sampai. Masih sholat terus. Oh hebat saya. Wallahu a'lam.